Selamat malam Bapak Ibu. Saya ini walaupun profesi saya seorang rohaniwan gereja, saya punya banyak teman perempuan dari kalangan, sebut saja mereka wanita penghibur. Banyak sekali, beberapa orang ada di daftar kontak saya di Facebook, bahkan di WA. Saya punya teman mereka bukan karena saya pemanfaat jasa mereka, tapi karena saya punya 2 orang sahabat dekat mantan wanita penghibur yang merekomendasikan teman-temannya untuk berteman dengan saya. Berteman dengan saya, konsultasi dengan saya. Ya, akhirnya banyak teman-temannya itu yang meng-add saya, mengirimkan permohonan permintaan untuk berteman dengan saya dan komunikasi lewat Facebook, Messenger atau WhatsApp. Usianya beragam, dari mulai 20 tahun sampai hampir 40 tahun lebih, atau mungkin 40 tahun lebih lah. Berbagai macam dialog yang lucu sering saya alami bersama dengan mereka. Sering terjadi dialog-dialog yang menggelitik hati di antara kami. Ada yang menawarkan diri, ada yang pinjam uang, ada yang minta tolong biaya perawatan anaknya yang sedang sakit. Bahkan ada yang pernah mau pinjam uang untuk menggugurkan kandungan mereka yang kebobolan. Ya tentunya tidak saya kasih Bapak Ibu ya. Itu sama saja dengan saya memberikan jalan untuk seseorang membunuh janin yang dimilikinya. Dan saya tidak setuju dengan hal itu. Saya sering bertanya kepada rekan-rekan tersebut, apa mereka nggak ingin meninggalkan profesi mereka? Beragam jawaban pun saya terima. Ada yang ingin meninggalkan profesi tersebut, namun 80%-nya hanya tertawa kecil sambil menjawab pertanyaannya. Saya pernah menawarkan profesi lain yang lebih aman, lebih rendah resikonya dibanding profesi mereka sebagai wanita menghibur. Namun ketika mereka menanyakan gaji yang mereka terima, apakah bisa menyamai pendapatan mereka sekarang sebagai wanita menghibur, malah saya yang kemudian tersenyum kecil saat berusaha menjawab pertanyaan tersebut. Ya, profesi sebagai wanita penghibur memang menawarkan uang yang lebih dibanding profesi lain, walaupun toh dengan risiko yang lebih besar. Dan karenanya mereka tetap memilih untuk menekuni profesi tersebut. Wanita penghibur ternyata merupakan suatu jenis profesi tersendiri. Saya heran kenapa pemerintah tidak memfasilitasi dan melegalisasi profesi tersebut. Apa pemerintah takut dengan pandangan sebagian orang yang menganggap rendah profesi seorang wanita penghibur? Masyarakat Indonesia ini terbiasa menjadi masyarakat yang munafik. Menolak keras adanya lokalisasi, namun mau menerima setoran uang dari perputaran uang di lokalisasi tersebut. Sekali lagi, orang Indonesia itu kebanyakan munafik. Mereka menolak lokalisasi wanita penghibur, tapi mereka mau menerima uang dari perputaran ekonomi yang ada di lokalisasi tersebut. Inilah realita kehidupan di Indonesia. Saya memang orang terbiasa yang menerima keluh kesah. Tapi sayangnya saya bukan pengambil keputusan. Saya hanya bisa membagikan kepada Bapak Ibu dan Saudara sekalian. Hari ini saya akan mengajak berpikir kepada Bapak Ibu. Apakah profesi wanita penghibur itu rendah? Rendah di mata kita? Apakah mereka tidak layak mendapatkan kabar sukacita dari Tuhan? Apakah mereka sebegitu rendah dirinya kehidupannya, sehingga kita sebagai orang-orang yang percaya diselamatkan tidak mau bergaul dengan mereka, menganggap mereka lebih berdosa dibanding kita? Tidak. Kita sebagai orang yang percaya Tuhan, yang percaya Yesus, yang mengimani Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, diharapkan untuk juga mau bergaul dan merangkul mereka, orang-orang yang termarginalkan, orang-orang dari
kaum wanita penghibur yang mungkin mereka dianggap rendah oleh masyarakat sekitar. Kita harus mampu untuk merangkul mereka. Bahkan dalam salah satu sisilah dikatakan bahwa salah satu garis terkenal, ya, satu garis keturunan orang pilihan di dalam Alkitab itu merupakan seorang wanita penghibur, Rahab. Orang ini adalah orang yang dipakai Tuhan untuk menyelamatkan orang Israel. Berprofesi sebagai seorang wanita penghibur. Tetapi kenapa kita memandang rendah? Hanya karena kita merasa lebih suci dari mereka. Bukankah kita semua juga sebenarnya adalah orang-orang yang berdosa di hadapan Tuhan? Hanya karena kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, anak Allah yang menjelma menjadi manusia, menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, bahkan sampai mati di atas kayu salib, kita dijadikan anaknya. Kita dijadikan anak-anaknya dengan surga di depan kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, janganlah kita menganggap mereka adalah orang-orang yang harus dijauhi, orang berdosa harus dijauhi. Tidak, mereka adalah orang-orang yang juga layak mendapatkan karunia ilahi. Kita harus mendekati mereka, bukan untuk memanfaatkan jasa mereka. Kita mendekati mereka untuk mengenalkan mereka kepada kebenaran. Kalau kita punya kemampuan lebih, ajak mereka untuk keluar dari kehidupannya. Karena kehidupan itu berisiko. Profesi yang mereka jalani itu berisiko. Jangan melihat dari dosanya, tetapi kita melihat dari kasih kita kepada mereka, kasih Allah yang ada di dalam diri kita kepada mereka. Pekerjaan mereka itu berisiko tinggi. Dan jika bisa, kita membantu mereka untuk keluar dari pekerjaan yang berisiko tinggi itu ke dalam pekerjaan yang punya risiko lebih rendah, yang nyaman bagi mereka. Dan mereka bisa menghidupi keluarganya. Jangan hanya mencela mereka, tetapi berusahalah untuk memberi mereka kehidupan yang layak. Kekristenan ada di dunia, itu fungsinya adalah menjadi garam dan terang dunia. Di Alkitab diceritakan bagaimana seorang Rahab yang membantu menyelamatkan orang-orang Israel dengan tindakan yang dilakukannya. Dia seorang wanita penghibur, dianggap sebelah mata, tapi darinya orang Israel beroleh keselamatan. Kita juga seperti itu. Kita adalah orang-orang Kristen yang dipilih oleh Tuhan. Harusnya kita juga menyelamatkan orang-orang semacam Rahab ini. Semacam Rahab di masa kini. Sehingga mereka juga bisa beroleh keselamatan. Jangan jauhi mereka. Dekati mereka. Supaya hidup kita benar-benar menjadi saksi Kristus. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kekristenan harus bisa merangkul orang-orang yang termarginalkan seperti ini. Kekristenan harus mampu untuk memberikan jalan keluar kehidupan yang lebih baik kepada orang-orang dengan resiko pekerjaan yang tinggi. Dengan pekerjaan yang berbahaya bagi mereka. Banyak kasus-kasus di mana mereka bahkan mengalami kematian karena pekerjaan yang mereka pilih. Setiap nyawa itu berharga di hadapan Tuhan. Setiap jiwa itu berharga di hadapan Tuhan. Di mata Tuhan. Kita adalah biji mata Allah. Kita sebagai orang pilihan Tuhan adalah biji mata Allah. Yang seharusnya biji mata ini juga mampu melihat di mana orang-orang termarginalkan itu. Kita dapat memberi mereka jalan keluar yang terbaik dari kehidupannya. Kita bisa mengabarkan keselamatan kepada mereka. Supaya mereka adalah juga, karena mereka juga layak untuk mendapatkan karunia keselamatan dari Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu dikasihi Tuhan, jadilah terang yang menerangi sudut-sudut gelap kehidupan manusia. Jadilah garam yang bisa menggarami sudut-sudut hati yang tawar dari kehidupan manusia. Karena itulah gunanya kita dipilih Allah. Kita diselamatkan untuk menyelamatkan orang lain. Kita beriman untuk membuat orang lain juga mendapatkan karunia keselamatan dari Tuhan Yesus Kristus.
Itulah fungsi kita ada di dunia. Jangan pernah lupakan tugas kita sebagai saksi Kristus. Selamat malam Bapak Ibu. Kiranya Tuhan memberi kita kekuatan untuk tetap menjalani hidup yang penuh dengan karunia ilahi dan membagikan karunia ilahi itu kepada orang lain di sekitar kita sampai kesudahan zaman. Selamat malam, Tuhan memberkati kita sekalian.